Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dan langkah kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Baik saudaraku, hari ini adalah hari Rabu ya, tanggal 31 Desember 2025. Ba'da asar, tapi sudah pukul 5.30, sebentar lagi maghrib. Jadi kita manfaatkan ini untuk menjawab sebuah pertanyaan saudara kita dari kalangan Abu Fikri Lovers. Setelah beliau menonton video tentang sujud kepada Adam seri 1, beliau bertanya kepada saya tentang kalimah yang berbunyi ana minallah wal mu'minu minni. Aku datang daripada Allah sedangkan mukmin itu datang daripada aku. Ini adalah cerita tentang kejadian atau penciptaan. Jadi sebelum segala sesuatu itu ada, Allah itu pernah berfirman dan berkata, khalaqtal asya' li ajalika wa khalaqtaka li ajali. Aku jadikan segala sesuatu ini wahai Muhammad daripada engkau, aku jadikan engkau daripada aku. Jadi pengertian Muhammad di sini bukan Muhammad orang Arab, tapi hamdu, sifat daripada Allah, wujud serta Allah yang tidak bercerai dengan Allah. Itu. Kemudian Allah pun berfirman di hadis qudsi, laulaka ma khalaqal asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan terjadi segala sesuatu. Berarti menunjukkan bahwa Muhammad itulah asal daripada segala sesuatu. Makanya berkatalah Muhammad atau hamdu tadi, wujud serta Allah tadi, dengan kalimah menurun, ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, sedangkan si mukmin itu, para ruh itu adalah daripada aku. Makanya ruh kita itu disebut dengan Nur Muhammad. Muhammad itu disebut dengan Nur Allah. Allah Maha Nur. Jadi semua nabi-nabi ya, semua rasul itu sejatinya adalah sama dengan kita, kecuali Adam. Nah, hanya saja para nabi, para rasul itu kan didahulukan selangkah, ditinggalkan selanting. Itu aja bedanya dia dengan kita itu, karena dia bertugas. Nah, mengenai masalah Adam memakan buah khuldi, nah, ini kan kita banyak mendengar cerita orang, tidak banyak mendengar cerita Allah dan Rasul yang tertuang dalam kitab. Jadi memakan buah khuldi itu artinya ya seperti yang Allah katakan, wahai Adam, jangan kau dekati pohon. Nah, itu. Maksud pohon itu adalah tubuh Bunda Hawa. Jangan dekati. Apalagi makan buahnya itu. Jangan. Berbahaya. Nah, itu. Akhirnya itu terjadi. Karena godaan iblis, maka Adam terusir, jatuh ke dunia dan mohon ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini akan membingungkan ini kalau kita tidak tahu kuncinya. Apa kuncinya, Pak Bu? Kuncinya adalah perhatikan kalimat itu. Kisah Adam itu. Bagaimana mungkin Allah memerintahkan malaikat dan jin saat itu sujud kepada Adam? Bukankah tidak ada tempat sujud dan yang disujudi kecuali hanya Allah saja? Iyalah,
Tidak ada tempat sujud dan tidak ada yang disujuti kecuali hanya Allah saja. Tidak boleh yang lain. Musyrik hukumnya. Balak besar akibatnya. Tapi kenapa Allah memerintahkan? Pernahkah kita pikirkan mengapa? Makanya pada surat As-Sad itu dijelaskan, seketika nanti aku tiupkan rohku ke dalamnya, ke dalam tubuh Adam itu maksudnya. Maka sujudlah kamu, wahai malaikat, wahai jin, kepadanya. Dalam bahasa lainnya, seketika aku nyata di dalam Adam, sujudlah kamu kepadanya. Tepat. Itulah alasannya kenapa malaikat sujud. Itu saudaraku. Bagaimana dengan iblis? Iblis kajiannya ia menjurus kepada syariat. Dia membahas batang tubuh Adam yang terbuat dari tanah. Sejatinya iblis punya pemahaman tentang hakikat. Tapi karena kesombongannya, maka semua itu tertutup. Bahaya saudara. Sombong itu berbahaya. Sesuatu yang kita ketahui jadi tidak tahu. Sesuatu yang kita bisa jadi tidak bisa. Kalau kita sombong. Itulah maka kenapa orang sombong itu selalu kalah dan salah. Itu. Nah, mengenai masalah Adam itu makan buah khuldi, atau dalam bahasa lainnya melakukan hubungan seksual dengan Bunda Hawa. Apakah itu salah? Apakah itu tidak benar? Apakah benar Allah melarang? Wahai Adam, jangan kamu dekati pohon, apalagi memakan buahnya misalnya. Sedangkan Adam itu diciptakan oleh Allah dalam wujud laki-laki. Maaf, alat vitalnya gitu loh. Bunda Hawa dalam wujud perempuan, alat vitalnya begitu loh. Adam tidak ada ayah, Adam tidak ada ibu. Bunda Hawa sama. Artinya kedua-duanya tidak dimakan ruang, tidak dimakan waktu, tidak akan dimakan masa. Artinya dia akan ada di mana-mana dan kapan saja dia mau. Sampai saat ini. Nah, jadi seketika Allah berkata, kamu jangan dekati istrimu, istrimu jangan dekati kamu. Sementara Allah menjadikan mereka itu berdua dalam sorga. Apa tidak bertentangan dengan ajaran Allah itu sendiri? Kata Allah melalui Rasul ya, wahai laki-laki, wahai perempuan, janganlah kamu berdua-duaan. Kalau kamu berdua-duaan, pasti setan yang ketiga. Artinya, pasti kamu jatuh ke lembah hina dan perzinaan. Kalau kamu berdua-duaan, artinya dilarang loh. Nah, kan bertentangan dengan sikap Allah menempatkan Adam dan Hawa dalam sorga. Kalau kita hanya berdua-dua dengan perempuan kemudian kita jatuh, itu sudah mutlak, bisa diuji. Tidak semua orang yang kuat itu benar akan jatuh, akan menjadi setan dia. Sedangkan mereka ini kemanten baru, belum pernah berhubungan, dan sengaja Allah jadikan Adam, dan dari Adam itu dijadikan pasangannya. Untuk apa? Untuk mereka berhubungan, untuk mereka menurunkan keturunan sebanyak 12 pasang. Nah, dari keturunan 12 pasang itu nanti akan turun-temurun sampai ke kita hari ini. Memang itu programnya Allah itu. Lalu bagaimana mungkin ada larangan itu sampai dia terusir pula, diusir oleh Allah pula lagi. Sedangkan Allah waktu itu nyata di Rasul nyata di diri dia. Tubuh Adam itulah wujudnya dia.
Makanya malaikat sujud kepada dia. Maka saya katakan di video yang kemarin, yang tadi ya, bukan kemarin. Yang mengusir iblis itu dia, Adam itu. Karena Allah dan Rasul nyata di Adam. Dia yang mengusir iblis. Dan bagaimana mungkin iblis masuk lagi ke dalam surga? Kemudian menggoda Adam lagi. Masuk akal enggak kira-kira? Enggak lah. Makanya saya katakan kepada saudara saya yang bertanya di dalam YouTube itu, kalau kitab Quran hakikat itu tidak ada keraguan padanya, pedoman dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kitab Quran hakikat. Namun keterangannya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang ditulis oleh manusia dan sepelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kulit-kulit hewan. Bukan tidak percaya, perlu kita hati-hati. Karena itu disusun oleh manusia, ditulis oleh manusia. Pasti ada muatan, ada kepentingan di situ. Bisa jadi dia berlebih, bisa jadi dia berkurang, bisa jadi ada yang dibuang, bisa jadi ada yang dimasukkan. Ingat, kita kalau memandang sahabat Nabi, jangan kita pandang semuanya positif. Di zaman Nabi itu sudah ada 2 orang Nabi palsu yang menyatakan diri. Bahkan salah seorang penulis daripada wahyu, hafiz wahyu, bahkan sampai mati dia membela dia membela Nabi palsu itu. Tapi kejadian itu setelah Nabi wafat. Seperti itu. Kemudian susunannya perhatikan. Surat pertama turun itu surat Al-Alaq, kemudian Al-Mudatsir, kemudian Al-Muzammil. Mestinya itu kan yang pertama. Yang kedua dan ketiga, kok larinya kemana? Tuh. Nah, cerita manusia di sini ada, di surat ini ada. Kenapa tidak disatukan? Kenapa? Dan banyak redaksi-redaksi, kalau kita perhatikan, ada kejanggalannya. Termasuk surat Al-Isra ayat 1 itu. Maha suci dia yang perjalanan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram waktu itu belum ada. Yang ada cuma kuil. Masjidil Aqsa juga belum ada. Yang ada cuma puing. Lalu bagaimana cerita ini? Kita harus jujur. Bukan kita menistakan kitab Quran, tidak. Kalau kitab Quran hakikat, tidak ada keraguan padanya. Karena kitab itu adalah Allah yang menyimpan awal dan akhir, zahir dan batin. Data itu tersimpan pada Allah. Nah, dinyatakan oleh Rasul sifatnya beliau. Makanya Rasul ini disebut bacaan atau Quran. Dibaca oleh ayat, yaitu ruh kita masing-masing. Itu tidak ada keraguan. Cuma keterangannya ini, hati-hati. Satu lihat di surat Maryam itu. Sampai-sampai seketika orang Yahudi mencerca Maryam. Wahai saudara Harun, kenapa kau lakukan ini? Bapakmu orang baik, ibumu orang baik. Ya, sejak kapan Maryam itu punya saudara? Dia putri tunggal loh. Apa karena bapaknya Imran, bapak Nabi Harun atau Nabi Musa itu Imran juga, dikatakan Maryam itu saudara Harun? Tidak bisa. Lalu kenapa ada satu kata terplanting atau masuk ke sana? Yang sampai sekarang kan jadi polemik. Tapi kalau kita pikir, kita renungkan, kita akan paham apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian kenapa yang menjadi kitab kita hari adalah Mushaf Husmani, bukan Mushaf Abu Bakar, bukan Mushaf Umar, bukan Mushaf Ali. Sedangkan mereka adalah penulis-penulis Quran semua, penulis wahyu, terutama Ali.
Kenapa Mus'ab Husmani? Demi untuk menjaga kerapian, keseragaman. Yang lain diberangus, dihapus. Kecuali kitab Ali. Utsman tak tega, bahkan tidak berani. Karena adalah sumber. Rasul itu ilmu, Ali adalah pintunya. Jadi surah Al-Alaq, surah Al-Mudatsir, Al-Muzammil pada kitab Quran itu diambil oleh Utsman dari Ali bin Abi Thalib. Nah, itu yang saya maksud. Bukan kita tidak percaya pada keterangan kitab Quran. Bukan, kita percaya, tapi hati-hati. Bahwa itu tidak terlepas dari lebih dan kurang, penambahan dan pengurangan atas nama kekhilafan manusia. Gitu. Oh, kalau begitu Pak Abu, cerita Adam makan buah kuldi, kemudian diusir, dilemparkan ke bumi, yang satu jatuh di Hindustan, yang satu jatuh di Jeddah, itu bagaimana? Ya silakan saudaraku pikir saja, saudaraku renungkan saja bagaimana itu. Sedangkan Allah sendiri yang tidak mau disyarikatkan, dia memerintahkan jin dan malaikat sujud kepada Adam. Apa sebabnya? Kita sudah tahu. Allah tidak nyata pada Rasul, Rasul tidak nyata pada Adam. Itu makanya Allah perintahkan. Maka tidak ada salahnya itu. Bahkan Adam sendiri yang mengusir iblis keluar dari surga. Karena suara Adam, kata Adam, perbuatan adalah perbuatan Allah Rasul. Lalu bagaimana mungkin Allah Rasul via Adam melarang mereka untuk berhubungan seksual, padahal mereka diciptakan untuk itu? Perlu saudaraku renungkan itu. Makanya tahun 2026 kita tidak akan menjelekkan siapapun, kelompok manapun, metode apapun. Kita hanya menawarkan cara berpikir. Mudah-mudahan kita mengerti bahwa hidup ini sejatinya tidak baik-baik saja. Termasuk agama juga tidak baik-baik saja. Termasuk kitab yang kita katakan kitab suci juga tidak baik-baik saja. Artinya tidak sepi dari persoalan kemanusiaan. Tidak sepi, saudaraku. Nah, itu sajalah jawaban dari Pak Abu Fikri tentang pertanyaannya itu. Yang selama ini kita katakan Muhammad itu titik sentral daripada ilmu spiritual ataupun ilmu tasawuf, itu sudah benar. Tapi Muhammad dalam artian sifat Allah, bernama ia dengan hamdu. Jadi Allah itu alif lam, hamdu beliau, maka bernama dia Alhamdu. Atau alif itu nama Allah, hamdu beliau, maka bernama Ahmad. Ada dalam dada Adam. Tubuh kita berasal dari tubuh Adam dan Hawa. Roh kita berasal daripada apa yang ada dalam dada Adam. Maka bapak tubuh itu dia, bapak ruh itu juga dia. Itu saudaraku. Makanya seketika kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebenarnya kalimatnya itu maknanya begini: kami bagi Allah akan kembali kepada kami bagi Allah. Kan sulit kita memahami. Maka diartikan kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Kan sudah dijelaskan, kami tubuh dari Bapa Adam dan Bunda Hawa. Kami ruh dari hamdu atau sifat Allah yang sering kita sebut dengan Muhammad. Tapi ingat, bukan Muhammad orang Arab. Itu semua nabi-nabi, semua rasul, semua para wali, termasuk kita, ruhnya daripada Adam, saudaraku. Tubuhnya sama. Oke? Tapi persoalan Jibril, Pak Abu, sedikit lagi. Oke. Jadi Allah itu tidak nyata melainkan nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata melainkan nyata pada Adam.
Nah, Adam inilah yang membimbing para nabi-nabi. Dari Nabi Idris sampai Nabi Muhammad. Dia tidak mati, saudaraku. Dia abadi karena dia tidak terlahir dari bapa dan ibu. Sebagaimana abadinya Isa ibnu Maryam. Makanya dikatakan Isa itu dengan kelahirannya seumpama kelahiran Adam. Ia masih mendingan Isa, ada ibunya. Ada ibunya aja hidupnya abadi, sampai sekarang beliau masih hidup loh. Apalagi Adam. Hanya Adam karena dia seorang ayah, seorang khalifah, seorang pembimbing, dia tetap keluar masuk dunia, berjalan di atas dunia, menyampaikan bimbingan kepada anak-anaknya, keturunannya, mulai pada nabi, rasul, para wali termasuk kita. Di sisi lain, dia bergelar dengan nama Jibril. Jibril itu adalah bahasa Suryani. Kalau bahasa Arab, Jibril. Kalau bahasa kita, Tuhan yang perkasa. Dia adalah raja di raja. Dia adalah Robnya manusia, raja manusia, sembahan manusia. Karena padanya ada Allah dan Rasul. Dia raja, merajai semua malaikat, merajai semuanya. Itu tidak terbuka, saudara, rahasianya itu. Bahkan Nabi Muhammad itu membedah dada Nabi Muhammad, membimbing Nabi Muhammad. Itu beliau. Jibril itu dibantu dengan asistennya Mikail. Coba saudaraku lihat itu. Seketika Jibril itu naik atau masuk ke pintu langit pertama, itu kan ditanya oleh malaikat penjaga langit. Itu kiasnya itu. Hai Jibril, engkau datang dengan siapa? Dengan Muhammad. Sampai ke langit ke-7. Seketika mau naik ke Sidratul Muntaha, Muhammad bilang, yuk Jibril kita naik ke atas. Kata Jibril, enggak bisa Ahmad, silakan kamu aja sendirian. Aku selangkah saja atau selai rambut, aku melangkah, aku terbakar. Kan begitu kajian kita dulu. Begitu paham kita dulu. Apakah itu salah? Tidak juga untuk kelas itu, tidak. Tapi kalau untuk kelas ini, buka surat An-Najm. Di Sidratul Muntaha itu Muhammad melihat Jibril. Kemudian Jibril itu tampil dalam bentuk aslinya. Dia dekat dan mendekat secara 2 busur panah, bahkan lebih dekat lagi. Pada waktu itu dia menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Siapa dia? Ya Jibril lah, Tuhan perkasa, nama lain daripada wujud serta Allah saat itu. Artinya dia ada di Sidratul Muntaha. Tapi kenapa diceritain nih Pak Abu dia tidak bisa melangkah? Ya namanya cerita, namanya kisah. Katakan itu cerita di kajian di bawah. Oke? Nah itu. Jadi mohon dimengerti, mohon dipahami. Jangan semuanya kita telan. Kita berbeda tidak apa-apa. Kita mencari tidak apa-apa. Kita mendalami tidak apa-apa. Jangan takut salah. Seketika kita bekerja, berjuang mencari kebenaran, jika salah, disitulah Allah menurunkan petunjuk. Tapi kalau kita tidak pernah berjuang, tidak akan bakal salah. Petunjuk apa yang kita dapat? Tidak ada. Yang penting kitab Quran sebagai dalilnya, hadis memperkuat dengan catatan tidak bertentang dengan akal fikir kita. Karena akal fikir adalah alat untuk mencerna Quran dan hadis yang Allah turunkan kepada diri kita. Sejatinya akal itulah diri kita sendiri, saudaraku. Oke, terima kasih. Itu saja saudaraku jawaban daripada pertanyaan yang tadi. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.